Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Al-ayat. Kaum muslimin ikhwatiman rahimahullah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Alhamdulillah kita masih diberikan jatah umur, sehat walafiat, dan dengan nikmat kesehatan kita, dengan nikmat umur panjang kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat melaksanakan ibadah kepada-Nya. Karena memang tujuan hidup kita di dunia ini adalah semata-mata untuk beribadah kepada-Nya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah semata-mata kami ciptakan jin dan manusia melainkan adalah untuk beribadah kepada-Nya. Alhamdulillah, kaum muslimin rahimahullah, selama hayat kita badan kita senantiasa giat, rajin untuk melaksanakan ibadah kepada-Nya. Khususnya dalam mendirikan ibadah sholat yang 5 waktu, kita tidak pernah lalaikan, apalagi kita tinggalkan. Karena ibadah sholat merupakan tiang agama. Barang siapa kita coba-coba meninggalkan ibadah sholat, berarti merobohkan agamanya. Tapi kalau kita senantiasa giat mendirikannya, maka kita mendirikan agama kita dengan sebaik-baiknya. Begitu juga ibadah sholat adalah amalan ibadah yang pertama nanti kelak yang akan dihisab di yaumul qiyamah. Jadi ibadah sholat tentunya harus prioritas kita utamakan. Jangan sampai ibadah sholat kita terlalaikan. Karena yang pertama dihisab, yang pertama diperiksa bukan ibadah hajinya, bukan ibadah zakatnya, bukan ibadah puasanya, tapi justru ibadah sholatnya. Makanya sesibuk apapun, baik di kantor, di pasar, atau dalam perjalanan, ibadah sholat itu harus kita utamakan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
juga kepada segenap keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan juga kepada segenap umatnya yang taat dalam mengamalkan ajarannya sampai akhir zaman. Kaum muslimin rahimahumullah, tentunya saya selaku khatib berwasiat, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita terapkan keimanan dan ketakwaan itu, kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Takwa itu bukan hanya sekedar basa-basi saja, mudah diucapkan dalam kata-kata, tapi kita buktikan dalam amalan yang nyata. Baik itu dalam aspek kehidupan berumah tangga atau berkeluarga, dalam aspek kehidupan bermasyarakat atau bertetangga, begitu juga ketika kita bekerja, di mana saja kita berada, mari kita isi dengan nilai-nilai ibadah, nilai-nilai yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauhkanlah perkataan perbuatan yang tercela yang bisa membuat Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita. Nah, apabila senantiasa tidak lepas daripada nilai-nilai ibadah, lalapun tak takut, maka kita tergolong orang yang takwa yang sebenarnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah golongan orang-orang yang takwa. Kaum muslimin di iman rahimahullah, alhamdulillah tidak terasa hari ini kita sudah memasuki tanggal 5 Muharram 1446 Hijriah. Jadi kita sudah memasuki tahun baru Islam, tahun 1446 Hijriah. Dan tentunya kalau tahun Masehi itu adalah 1 Januari ya. Nah, kalau untuk tahun baru Islam adalah bulan Muharram. Nah, sekarang kita sudah tidak terasa sudah memasuki tanggal 5 Muharram. Ada apa yang terjadi di bulan Muharram? Kaum muslimin rahimahumullah, what happened in Muharram? Apa yang terjadi di bulan Muharram itu sebenarnya sampai dimasukkan Muharram itu sebagai awal tahun baru Islam? Kaum muslimin rahimahumullah, jadi secara singkat saya sampaikan bahwa bulan Muharram ini ditetapkan, ini berkaitan dengan peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Sebagaimana kita ketahui, umat Islam yang bersama-sama mendampingi Rasulullah yang hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah disebut kaum Muhajirin, dan yang menyambut Rasulullah beserta umatnya disebut dengan kaum Ansor. Disitulah umat Islam bersatu, semakin kuat, semakin jaya, dan semakin banyak meraih kemenangan dalam setiap peperangan. Dan salah satunya di antaranya kaum muslimin rahimahullah mungkin yang kita ketahui ya, adalah kita kemenangan besar dalam perang Badar. Luar biasa itu banyak korban jiwa dan korban harta. Itu terjadi pada bulan Muharram tanggal 10. Makanya tanggal 10 Muharram karena itu suatu peristiwa besar, dahsyat dan luar biasa, tapi kita memperoleh kemenangan. Dan aneh dan luar biasa justru dalam perang Badar itu pasukan umat Islam sedikit, sepersepuluhnya, tapi pasukan itu berkali-kali tapi memperoleh kemenangan. Makanya di dalam Islam kaum muslimin diabadikan 10 Muharram itu perintah Rasulullah SAW hendaknya kita melaksanakan puasa sunnah, ya, itu yang disebut dengan puasa Asyura. Kalau saya hitung itu kira-kira hari Rabu ya, dan lebih sempurna lagi yaitu dengan puasa Tasu'a tanggal 9-nya. Jadi tanggal 9 Selasanya puasa Tasu'a, dan tanggal 10-nya adalah puasa Muharram. Jadi itu kaum muslimin rahimahullah. Yang pertama, keutamaan kenapa bulan Muharram itu sangat penting dan sangat utama di dalam Islam, karena dikaitkan dengan peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dan kemenangan dalam perang Badar, sehingga
diabadikan sebagai awal tahun baru Islam. Selanjutnya kaum muslimin rahimahullah, bahwa di bulan-bulan Muharram ini ada peristiwa-peristiwa yang luar biasa juga. Di antaranya adalah selamatnya Nabi Musa beserta pengikutnya ketika dalam kejaran yaitu tentara Fir'aun, ya. Mungkin kita membayangkan laut merah begitu luasnya, Nabi Musa dikejar dengan para pengikutnya. Nah, tapi dalam bulan Muharram itu turun ayat 14 turun maju ketika mau mendarat di tepian di pantai, ketukan saja tongkatnya 3 kali ke Allah, dan itulah selamat ya Nabi Musa dari kejaran tentara Fir'aun. Dan selanjutnya ada juga selamatnya Nabi Nuh dalam perahu Nabi Nuh, gitu ya, dari kerajaan, dari kejaran pasukan Namrud, Raja Namrud. Itu juga terjadi pada bulan Muharram. Jadi banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi pada bulan Muharram. Asal saja, mari kita muliakan bulan Muharram ini, mari kita sambut bulan Muharram ini, menyambut bulan Muharram, menyambut tahun baru Islam. Jadi jangan sampai kalau menyambut tahun baru Masehi ya, 1 Januari sampai ramai luar biasa ya, petasan, begadang dan sebagainya. Padahal itu bukan tahun baru kita. Tapi kenapa tahun baru Islam, tahun baru kita sendiri justru ya seperti cuek gitu ya, api-api penyaho. Nah, sekarang kita sudah mengetahuinya, mari kita isi apa makna yang terkandung di dalam tahun baru Islam tersebut. Dan memang itu ada situasi dan kondisi di tempat kita ya, yang banyak adalah selalu kalendernya kalender Masehi ya. Yang ada kalender Hijrah itu hanya di tiap-tiap masjid. Coba kalau misalnya percetakan mencetak kalender Hijrah, mungkin umat Islam ya akan semakin mengenal, menghafal tahun-tahun bulan Hijrah tersebut. Lalu muslimin akibat iman rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun." Yang artinya demikian, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan dapat setiap diri itu melakukan introspeksi, mawas diri. Jadi dengan pergantian tahun ini ya, dengan pergantian tahun ini dari 1445 1446 perubahan tahun, perintah Allah harus benar-benar bertakwa kepada Allah dan hendaklah mawas diri ya. Wal tanzur nafsu man qaddamat lighad, mawas diri, introspeksi dan mempersiapkan diri untuk persiapan nanti hari akhir katanya ya. Itu di dalam surat Al-Hasr ayat 18. Wattaqullaha, dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, innallaha khabirun bima ta'malun, dan sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi berkaitan dengan memasuki perubahan pengalihan tahun baru, maka Allah memerintahkan kepada kita ulah hajar-hajaran gitu ya, karena kita pada satu saat akan menghadapi satu titik, akan menghadapi hari akhirat, akan menghadapi yaumul qiyamah, akan menghadapi kematian. Jadi ulah hajar-hajaran. Makanya bertakwa kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, setiap diri melakukan introspeksi. Selama 1445 Hijriah ini, apakah sudah banyak amal baik yang sudah kita lakukan, ataukah amal buruk yang lebih banyak yang kita lakukan? Maksudnya begitu. Nah, memasuki tahun baru Islam 1446 Hijriah ini, itu harus diperbaiki, harus dirubah, gitu ya. Mawas diri, karena satu saat kita akan
menghadapi kematian, dan ujung-ujung akhirnya nanti kita akan menghadapi yaumul akhir, ya. Kaum muslimin iman rahimahullah, setiap perjalanan pasti membutuhkan bekal. Makanya di dalam mempersiapkan perjalanan tersebut kita harus membutuhkan bekal yang cukup. Makanya kaum muslimin iman rahimahullah, kekurangan kita, kesalahan kita, dosa kita, itu kita yang mengetahuinya. Apakah dengan perubahan tahun yang baru sekarang ini hanya akan dibiarkan saja, tidak akan ada perubahan, kayak itu kene, kira hal obat itu lebih ya. Makanya kaum muslimin rahimahullah, di dalam Al-Qur'an, di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin, maka terdorong orang yang beruntung. Dan barang siapa yang hari ini agarkan tidak ada perubahan, kaya, itu termasuk golongan orang-orang yang rugi. Dan barang siapa yang hari ini justru lebih buruk, nah ayo sebelumnya rajin ke masjid, ayo nabat menurut ke masjid, ayo sebelumnya betul berjamaah, nah enak salah berjamaah, gitu ya. Nah ini sebelumnya rajin untuk bersedekah, ayo nabat di dalam makulit, itu termasuk golongan orang-orang yang celaka. Jadi jadilah kita semuanya menjadi golongan orang-orang yang beruntung, yaitu hari ini harus lebih baik daripada kemarin, dan termasuk besok juga harus lebih baik daripada hari ini. Yang sebelumnya mungkin yang paling sering kita baca adalah Quran, maka kita sekarang sering membaca Al-Quran. Kalau sebelumnya mungkin kita malas sholat, sekarang jadi rajin sholat. Kalau sebelumnya mungkin sholat hanya sebatas di rumah, seperti sholat bagaimana? Ayo rajin sholat berjamaah di masjid. Yang sebelumnya mungkin malas kalau kita mendengarkan ceramah, sekarang kita jadi rajin mendengarkan ceramah kalau ada pengajian. Kalau sebelumnya kita merek kese, gitu ya, maka jangan kuliah. Nah sekarang menjadi orang yang terkecuali merusak tulang kamu itu daya kamu suka. Jadi memang hijrah dari 1445 Hijriah dan berubah sekarang memasuki tahun baru Islam, jangan sampai kita keren. Mari kita lakukan perubahan agar menjadi golongan orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Latif ya Khafi ya Hafiz ya Syafi ya Latif ya Wafi ya Karim Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kaum muslimin wa rahimahullah, dalam khutbah yang kedua ini marilah kita memanjatkan doa dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan memasuki tahun baru Islam 1440 Hijriah ini kita memiliki semangat perubahan yang lebih baik agar menjadi golongan orang-orang yang beruntung. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ya'afin ya amahu ta'fi majidah. Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Latif ya Khafi ya Hafiz ya Syafi ya Latif ya Khafi dari Muhammad Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa syahadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut.
Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatna minan nar wa aqwa inda hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah. Ibadallah, alhamdulillah ila rabbil alamin. Amin ya rabbal alhamdulillah ya rabbil alamin. Allahu walakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahu